Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang bingung puting. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, pernah dengar tidak kata bingung puting? Atau baru dengar kali ini? Nah, di sini kita akan membahas tentang bingung puting. Apa sih bingung puting itu? Jadi, bingung puting adalah suatu kondisi di mana bayi itu mengalami kesusahan pada saat menyusu atau sulit menghisap ASI langsung dari payudara karena sudah terbiasa dengan DOT. Di mana penggunaan DOT dan ASI langsung dari payudara itu bergantian, sehingga terjadi yang namanya bingung puting. Nah, kenapa bayi bisa mengalami bingung puting? Karena tadi terlalu banyak untuk menggunakan DOT sehingga bayi itu sudah terbiasa. Sehingga pada saat diminta untuk menyusu dengan ASI langsung dari payudara, bayi itu sudah mulai bingung karena sudah terbiasa dengan bentuk DOT pada botolnya. Selain itu, aliran susu pada botol DOT bayi itu lebih lancar dibanding dengan aliran ASI pada payudara, sehingga bayi yang biasanya menggunakan DOT pada saat menyusu itu akan mulai rewel pada saat diajarkan lagi untuk mengisap pada payudara, karena bayi sudah terbiasa dengan lancarnya ASI yang keluar, sementara pada payudara bayi itu harus mengisap dengan kuat untuk mengeluarkan ASI-nya. Dan bagaimana sih cara mengetahui bahwa bayi itu mengalami bingung puting? Nah, cara yang pertama itu untuk mendeteksinya adalah bayi itu rewel pada saat menyusui. Kemudian, lidah bayi itu menjulur ke atas pada saat menyusu, serta pada saat ingin perlekatan menyusunya itu susah. Sehingga bayi itu susah untuk mengisap ASI untuk keluar. Serta bayi itu susah membuka mulutnya dengan lebar pada saat perlekatannya pada payudara ibu, karena sudah terbiasa dengan DOT. Apakah kondisi bingung puting ini yang terjadi pada bayi itu bisa diatasi atau sudah terus-terusan seperti itu? Nah, jawabannya bisa kok moms, dengan melakukan cara-cara seperti ini. Jadi yang pertama, moms harus biasakan bayi untuk menyusu, kemudian mengajarkan kembali pada bayi cara menyusu yang baik dan benar dengan perlekatan mulutnya itu yang seperti apa, yaitu dengan perlekatan yang tepat. Kemudian hindari atau usahakan tidak lagi menggunakan DOT pada bayi pada saat menyusu, karena kita sudah ingin mengajarkan bayi untuk kembali menyusu pada payudara ibu. Jadi hindarkan penggunaan DOT atau botol susu. Sebaiknya moms itu tidak menyusui bayi pada saat bayi dalam kondisi lapar. Jadi kalau misalnya ini kan moms ingin mengembalikan kebiasaan bayi untuk menyusu pada payudara. Jadi sebaiknya moms itu menyusui bayi tidak pada saat bayinya itu lapar, karena kalau bayinya itu lapar, bayi akan kan sudah terbiasa dengan lancarnya susu yang keluar dari botol DOT-nya atau botol susunya. Nah, setelah pindah ke payudara itu susu yang keluar atau ASI yang keluar itu tidak selancar dari yang keluar dari botol. Nah, kemudian juga sebelum moms melakukan atau menyusui bayinya, sebaiknya melakukan pumping dulu. Pompa ASI-nya sampai ASI yang keluar itu lancar, baru bayinya langsung posisikan untuk menyusu. Seperti itu supaya yang keluar itu banyak atau ASI-nya itu lancar yang keluar sehingga bayi tidak rewel. Dan cara mengatasi selanjutnya adalah dengan melakukan skin to skin. Artinya kulit ibu bersentuhan langsung dengan kulit bayi pada saat menyusui bayinya. Nah, pada saat skin to skin-nya itu berlangsung, maka akan tercipta rasa nyaman dan rasa tenang pada bayi sehingga bayi itu bisa menyusu dengan aman, dengan nyaman. Tapi, daripada mengatasi, sebaiknya kita mencegah terjadinya bingung puting. Apakah memang bingung puting bisa dicegah? Pastinya bisa, dengan cara yang pertama, usahakan untuk bayi itu tidak menyusu dengan menggunakan DOT supaya bayi tidak mengalami bingung puting.
bayi bisa dikenalkan dengan botol susu atau DOT itu di usia 4-6 minggu. Nah, di bawah dari usia itu sebaiknya jangan dulu diperkenalkan dengan botol susu atau DOT. Nah, tapi banyak juga ibu-ibu yang beranggapan bahwa di hari pertama sampai hari ketiga setelah persalinan di masa nifasnya, ibu-ibu itu merasa bahwa ASINya itu tidak lancar, tidak keluar, bahkan tidak ada sama sekali katanya. Sehingga di hari pertama saja ibu itu sudah memberikan susu formula untuk bayinya agar katanya bayinya itu mendapatkan nutrisi atau bayinya bisa makan, tidak kelaparan. Sehingga dikasih susu formula dengan menggunakan DOT. Padahal ini juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Masih banyak yang tidak tahu bahwa di hari pertama sampai hari ketiga itu memang bukan ASI yang keluar. Kebutuhan bayi adalah kolostrum. Jumlah kolostrum itu sedikit, tapi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Kolostrum itu berwarna kuning. Jadi di hari pertama sampai hari ketiga itu tidak akan keluar ASI. Yang keluar itu kolostrum. ASI akan keluar di hari keempat dan seterusnya, yang dimulai dengan ASINya yang mungkin masih belum terlalu putih kental. Nah, setelah itu nanti akan berubah menjadi ASI putih dan lancar. Jadi, jangan berpikir bahwa bayinya itu kelaparan karena dia tidak mendapatkan asupan ASI. Padahal, bayi itu sudah, apabila bayi itu menyisap atau menyusu, itu akan merangsang produksi ASI. Sehingga di hari keempat nanti bisa saja keluar ASINya, kemudian lancar. Itu karena adanya isapan dari bayi yang merangsang produksi ASI. Seperti itu, moms. Dan bayi pada saat lahir itu dia memiliki cadangan makanan di dalam tubuhnya sehingga bayi bisa tahan lapar. Nah, kalau misalnya suatu kondisi yang mengharuskan ibu itu tidak bisa menyusui bayinya secara langsung dari payudaranya, bisa dengan menggunakan cara lain. Cara alternatif lainnya itu adalah dengan menggunakan sendok dan gelas untuk laktasi. Jadi, bayi itu tidak menggunakan DOT, tapi disendok ke mulutnya seperti itu, sedikit-sedikit. Jadi, bayi tidak akan mengalami yang namanya bingung puting. Tapi setelah usia 4-6 minggu atau di usia 7 minggu itu bayi mau dikenalkan dengan DOT, bisa, tapi sebaiknya sih tidak usah, karena selama moms masih bisa menyusui bayinya secara langsung, kenapa harus menggunakan DOT? Lebih baik kalau moms itu menyusui bayinya dengan secara langsung. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang bingung puting. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Dan saya ingin menyampaikan untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga untuk DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga untuk moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya bisa juga tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.